Horas Indonesia, sahabat Suara Tapian TV, kami beruntung berjumpa dengan Dr. Sabar Martin Sirait. Beliau adalah aktivis dan beberapa waktu lalu, 2 hari lalu tepatnya, diundang Simpul Pemuda Lintas Agama dan Keyakinan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama dan depan istana. Saya akan berbincang apa gerangan, apa alasan beliau diundang. Horas Pak Martin. Horas, selamat siang. Lama kita tidak berjumpa, Pak. Iya, terima kasih nih atas undangannya. Di umur 70 tahun lebih, Amang masih segar bugar. Iya, masih 73. 73. Masih sehat. Kemarin saya lihat di satu YouTube, Amang ikut berunjuk rasa. Dalam rangka apa itu? Amang begitu tegas mengatakan, termasuk ini juga tentang Al-Zaitun saya kira. Bisa disampaikan, Amang, apa unjuk rasa itu? Ya, unjuk rasa itu diselenggarakan oleh Lintas Pemuda dan Keyakinan. Ya. Saya diundang untuk turut menghadirinya, dan secara khusus mereka ingin meminta saya memberikan pandangan atau komentar. Sebenarnya itu mereka berjuang bagaimana agar pesantren Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, yang dipimpin oleh orang tua kita, Syekh Panji Gumilang, seorang tokoh pendidik, seorang tokoh, seorang agamawan, seorang tokoh pemersatu, pembawa damai, pembawa toleransi, mempertemukan aneka masyarakat yang beda keyakinan, beda latar belakang, beda kondisi perekonomian, selalu menjadi sahabat beliau berjejaring. Dan saya menjadi dekat sama beliau karena salah satu sahabat beliau, Pak Robin Simanullang, yang menulis buku ratusan halaman tentang karya-karya yang terjadi di Al-Zaitun. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Di situ sungguh-sungguh diterapkan suatu hasil pendidikan sosial, ekonomi, politik yang sangat bagus. Dan setelah saya membaca buku-buku dan tulisan-tulisan dan karya-karya Bapak kita Panji Gumilang, walaupun saya belum pernah tatap muka dengan beliau secara tukar pikiran, tapi saya sangat salut melihat karya-karya beliau dari suatu lahan yang tidak produktif, kurang lebih 1.500-an hektar, berdiri suatu pusat edukasi yang luar biasa. Di sana ada pertanian padi yang sangat layak ditiru, yang sangat produktif. Di sana ada peternakan, perikanan, menjadi terintegrasi. Kalau saja pesantren Al-Zaitun ini sebagai satu metode pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kalau saja itu ada di 100 kabupaten kota, saya pikir kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap perbaikan kesejahteraan akan sangat luar biasa. Nah, rupanya setelah 20 sekian tahun lebih itu berjalan, kayaknya itu sudah bisa menjadi model, mestinya ditiru oleh berbagai kementerian sektoral, bahwa di situ terdapat suatu pusat edukasi yang mensejahterakan rakyat, yang memberi kehidupan kepada ribuan santri dan keluarga santri, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Namun kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, ada satu upaya, saya melihat itu kalau saya sebut bentuk ketidaksenangan sama beliau atau bentuk kecemburuan kayaknya. Karena beliau
bergaul secara internasional, bahkan bergaul dengan Israel. Sebenarnya yang beliau tiru dari Israel adalah sistem perekonomian Israel dengan sebutan kibbutz, di mana dari anak kecil sampai orang yang sangat tua, orang akademisi dan orang praktisi bisa bekerja sama, membuat perekonomian, membuat pendidikan formal, non-formal, informal menjadi satu kesatuan, menjadi satu komunitas yang sangat produktif. Dan tidak ada salahnya belajar ke Cina, belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, belajar ke Israel. Dan saya mengetahui, membandingkan konsep kibbutz yang ada di Israel itu dengan yang ada di Al-Zaitun, itu ada persamaan, ada yang luar biasa. Dan Indonesia sesungguhnya dengan keunggulan iklim tropis kita mesti bisa jauh lebih maju. Karena di Indonesia semua tumbuhan lebih cepat tumbuh, lebih cepat matang daripada kalau di daerah dingin. Kayu di Indonesia 5-6 tahun sudah besar. Tapi kalau di Skandinavia sana, di Eropa, di yang beriklim dingin bisa 20 tahun. Jadi ada keunggulan kita dari segi waktu. Maka sesungguhnya Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama seharusnya membuat itu sebagai satu pusat studi banding kepada pesantren-pesantren. Sekiranya ada 100 pesantren seperti Al-Zaitun, oh luar biasa dan luar biasa. Nah, ketika saya dengar bahwa beliau ditahan oleh Bareskrim, ketika saya diundang untuk menyatakan pandangan mengenai mengapa beliau ditahan, beliau sudah orang tua, beliau tidak melakukan pelanggaran pidana, saya pikir. Kalau sekiranya ada pelanggaran perdata, katanya disinyalir ada pencucian uang, ya dibuktikan dulu lah, dilihat dulu, diperiksa. Kementerian Pertanian pasti juga bisa melakukan studi banding ke sana. Kementerian Pendidikan bisa juga melihat. Padahal saya dengar kurikulum pendidikan formal dan juga Kementerian Agama itu unggul mereka. Jadi ada kontroversi menurut saya. Nah, sebagai orang tua, menurut saya layaklah dia, boleh kalau dia dituntut, oke, datang dia setiap ada sidang, beliau datang. Maka adanya pandangan pemuda yang mengajak pemuda dan orang-orang yang berbeda keyakinan untuk menyatakan pandangan, saya menghimbau, saya meminta agar Menteri Agama, agar Kapolri, agar Presiden menghargai hak dalam berpikir. Saya mendengar bahwa kelihatannya ada satu pandangan beliau yang tidak cocok dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Di mana tidak cocoknya? Ya, saya tidak mau masuk kepada hal yang substansi. Saya bilang, saya Martin Sirait, orang Kristen yang saya tahu banyak sekali orang Kristen berkunjung ke sana, bahkan ada orang belajar ke sana. Dan dia juga banyak sekali mengunjungi orang-orang yang berbeda keyakinan dan berbeda agama. Jadi maka dia disebut Bapak Toleransi. Dan saya yakin dia tidak berbuat sesuatu yang bersifat melanggar hukum. Tapi kalau ditemukan oleh negara ada pelanggaran hukum, ya monggo dipanggil dia. Nanti di dalam persidangan diharapkan dia datang, pasti dia datang. Dan teman-teman pemuda mengatakan kami menjamin beliau tidak akan lari. Aku pun turut menyatakan rasanya orang tua ini tidak akan lari melihat dari karakternya, dari tampilannya. Jadi saya melalui kesempatan ini, waktu itu juga waktu orasi di depan Kementerian Agama, saya mengatakan, Menteri Agama, lindungilah warga negaramu. Kapolri, lindungilah warga negaramu. Bahwa ada yang melakukan tuduhan, ya jangan terus tahan dong. Jangan terus tahan. Kalau ada pikirannya yang sangat cemerlang, menyimpang, dianggap menyimpang, ya nanti boleh itu di putusan pengadilan. Jadi udah 20 hari lebih rupanya beliau ditahan. Dan semalam baru diumumkan lagi akan diperpanjang masa tahanan. Nah, orang tua seperti ini ada banyak sekali pengkritik pemerintah. Ada banyak sekali pandangan-pandangan tidak dilakukan seperti beliau. Ya.
Kalau ada, disebut diduga ada pencucian uang, ya dibuktikan dulu. Kecuali beliau menutup-nutup begitu. Saya mohon melalui kesempatan ini, Bapak Jokowi yang saya hormati, yang saya sangat hormati. Saya sebagai relawan Bapak untuk menjadi kompetisi tingkat gubernur waktu itu, saya relawan. Waktu menjadi presiden periode pertama, saya juga relawan. Juga waktu periode kedua, saya juga relawan. Sebagai relawanmu yang mengenal dari alam pikirnya Panji Gumilang, udahlah, bebaskanlah dia dulu. Bebaskan dia. Bebaskan dia. Ya boleh tahanan kota. Kenapa? Yang lain kok bisa. Banyak kok orang yang di penjara malah bebas berkeliaran. Jangan begitulah. Republik ini harus kita bangun, udah 7-8 tahun merdeka. Harus diberi sungguh-sungguh kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berdialog. Ya, ada juga seorang yang menghina presiden tidak diapa-apain. Ya, ini tidak, dia santun. Mengutarakan pandangannya, membuktikan karyanya. Mestinya administrasi negara mendukung beliau. Saya dengar beliau punya galangan kapal. Ya. Mestinya difasilitasi dia, nih perizinannya, kau bisa membangun kapal. Bukan, jangan tanya mana izinnya, mana ini. Tidak boleh seperti itu. Harus ada percobaan, harus ada percontohan. Percobaan tidak selalu sukses. Karena dari hasil percobaan lah ada hasil-hasil. Semua model mobil ini juga karena akibat dari berbagai rangkaian percobaan. Jadi kalau tidak langsung sukses, ya nggak masalah. Jadi kalau kita juga menanam bibit, ada bibit yang mati, ada bibit yang tumbuh. Selalu ada konsekuensi dari percobaan. Beliau sedang melakukan percobaan di bidang pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non formal. Mari didukung, mari didukung. Dan kebetulan juga itu badan hukumnya setahu saya yayasan. Dan banyak orang menyumbang tentunya kepada yayasan. Ya kalau mau diaudit ya boleh diaudit kalau ada memang sistem auditing. Boleh diaudit itu. Yang pasti saya yakin ada, saya sebut dia dipercaya, trustable. Apakah dia accountable? Ya silakan. Ada institusi pendiri yayasan tentunya yang meminta apakah dia accountable. Baru dia trustable, dipercaya. Oleh sebab itu melalui forum ini, melalui Suara Tapian yang berjuang ini juga, saya sangat berharap Panji Gumilang tahanan kota lah. Karena dia di Indramayu ya, tahanan provinsi, terserahlah. Tapi bagaimana supaya beliau sehat dan masih bisa berkarya di Indramayu dan menjadi percontohan bagi pesantren-pesantren dan juga pusat-pusat pendidikan di seluruh Indonesia. Pak Martin kan aktivis. Ya. Kita tahu kita masih anak-anak, Pak Martin udah aktif menjadi aktivis. Banyak hal yang Bapak sudah lakukan. Dari sisi aktivis, orang aktivis itu kan mandiri, merdeka. Ya. Dan kelihatan kemandirian itulah yang terlihat di Al Zaitun. Ya. Kita udah puluhan kali ke sana, Pak. Ya. Kita melihat ada sisi yang belum tuntas dalam benak masing-masing kita ini, kecemburuan. Ketika seseorang misalnya begitu luar biasa perkembangannya, kita melihat ini ada masalah ini. Kita harus kriminalisasi begitu. Jadi konteksnya dalam hal ini Al Zaitun, kita lihat memang mencolok Al Zaitun di mata pesantren yang lain begitu. Sangat sukses pengelolaan pertaniannya, peternakannya, bahkan pendidikannya bagus. Ya. Apa kira-kira yang harus kita otokritik untuk bangsa kita ini, Pak? Ya, mestinya kita harus sangat bangga melihat sesuatu yang berhasil. Maka sebaiknya Al Zaitun juga terbuka menjadi percontohan, meniru. Bahkan ada sebutannya replikasi, dikontekstualkan. Saya malah, maaf ini dalam kesempatan ini, saya malah mau mengajak beberapa bupati berkunjung ke sana. Berkunjung ke sana supaya bisa direplikasi. Saya yakin bisa dibuat pusat pendidikan, pusat perekonomian menjadi percontohan di setiap kabupaten kota yang bisa dikelola pemerintah. Mengapa negara tidak bisa membuatnya? Mengapa Litbang Pertanian tidak bisa membuatnya? Mengapa Diklat Pertanian tidak bisa membuatnya seperti dia, sesukses dia? Karena apa? Ya kita tahulah birokrasi.
Birokrasi tidak senang sukses karena birokrasi ya biasa mengambil uang dari APBN dan APBD. Kalau di sana ada hasilnya, bisa dilihat, bisa diukur. Nah, sekarang kita bisa evaluasi. Bisa evaluasi. Kalau itu kita buat sebagai proyek percontohan untuk direplikasi, untuk ditiru oleh berbagai kabupaten, mestinya Kementerian Pertanian bisa mendorong itu. Karena pendidikan dengan pertanian dalam praktek itu nyata. Mereka tahu suatu ikan, mereka memelihara ikan, mereka mampu memelihara ikan. Dan saya dengar mereka swasembada dalam hal pangan. Pangan sehari-hari mereka swasembada. Itu kan layak ditiru. Saya ingin melakukan studi banding dengan yang lain. Dan itu bisa menjadi percontohan. Jangan cemburu melihat yang sukses. Masa kita cemburu melihat bangsa sendiri? Dan saya tahu beliau belajar bukan hanya dari satu negara. Dari berbagai negara beliau belajar. Layak kita tiru dia. Yang terakhir Pak Martin. Pak Martin saya dengar juga pernah ke Israel ya, karena disebut tadi kibbutz. Ya. Kibbutz itu kan satu konsep holistik pengelolaan satu perkampungan Israel. Ya. Bisa tidak kita juga harus tanya itu, karena misalnya perairan di Al Zaitun itu dipelajari dari Israel begitu. Ya. Apa konteksnya? Misalnya kita agar sebagai bangsa juga terbuka wawasan kita, luas. Kita tidak terkooptasi bahwa Israel itu musuh begitu. Oh. Teknologi pertanian yang paling maju dan paling produktif di dunia ada di Israel. Penggunaan air yang paling efisien di dunia ada di Israel. Tidak terbuang-buang air di sana, tidak berlebihan, tidak terbuang-buang. Layak kita tiru sistem pertanian mereka. Jadi itu menjadi satu kesatuan kalau kita sebut perkampungan atau satu wilayah. Jadi di sana itu dana publik, setiap dana publik yang dikelola oleh negara, dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh swasta, terukur kontribusinya secara kuantitatif dan kualitatif terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat dan terhadap kelestarian lingkungan. Luar biasa di sana. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, berbagai tetangganya gersang begitu, tapi begitu kita masuk ke Israel kita akan lihat jagung yang luar biasa, yang hijau. Itu semua dikerjakan oleh rakyat Israel dengan keahlian dan keterampilan terapan yang sangat produktif. Dan tidak ada salahnya kita belajar ke situ. NTT bisa segersang daerah-daerah gurun mereka bisa bikin sangat hijau. Apa salahnya kita belajar dari dia? Saya sendiri sudah 2 kali ke sana belajar melihat mereka. Ipolexosbud Hankamnas mereka, luar biasa. Tidak ada salahnya kita belajar. Waktu bukan karena Gus Dur sudah berangkat ke surga ya. Waktu Gus Dur masih hidup, kami sering diskusi dan hubungan sangat baik. Kami dulu mendirikan beberapa bank perkreditan rakyat. Tapi semuanya itu dalam rangka membangun suatu sistem perekonomian yang produktif di desa-desa di seluruh Indonesia. Sayang beliau telah mendahului kita. Dan Gus Dur itu belajar juga ke sana. Saya tidak ada maksud menyalahgunakan nama beliau. Waktu beliau di istana, waktu itu mau dilengserkan, saya ada di belakang beliau di situ. Saya kenal baik beliau. Gagasan-gagasannya itu waktu itu saya tangkap. Dan malah beliau undang memberi ceramah terapan tentang sistem perekonomian di pedesaan waktu itu. Saya diundang beliau yang undang semua sekjen kementerian, sekda seluruh Indonesia. Bagaimana jangan orang memajang ijazah, jangan orang memajang gelar, tapi mempraktekkan dan membuktikan pendidikan itu diterapkan berhasil melebihi hasil yang normal itu, dan kita mesti belajar dari situ. Dan Al Zaitun harus kita evaluasi secara objektif supaya itu bisa menjadi model bagi pesantren-pesantren, bagi pendidikan-pendidikan. Karena anak-anak waktu saya SD, waktu saya SR dulu sekolah raya, saya diajari untuk menanam bayam, menanam sayur, memelihara ayam. Di sekolah kami dulu ada itu.
Nah sekarang kenapa rupanya anak-anak memelihara ayam, memelihara sayur, menanam sayur di kampung kami bisa. Kenapa tidak? Nah itu diterapkan di sana. Ya. Dan itu harus kita replikasi, harus sosialisasikan dan harus masyarakatkan, apa salahnya ditiru banyak orang. Itu kira-kira kerinduan saya. Pak Martin, terima kasih waktunya. Terima kasih. Demikian Suara Tapian TV, bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Sabar Martin Sirait. Oleh